Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allama wa ta'allima al-fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala khairi taqwa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Kita masih membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu, sudah kita bahas. Bagi orang yang junub sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Haram sebab haid ada 10 perkara. Orang yang sedang haid haram melakukan 10 perkara ini. Yang pertama, as-salatu, salat. Tidak boleh wanita haid itu salat apapun, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, tidak boleh. Kalau misalkan dengan beralasan nanti tidak adil karena laki-laki banyak sholatnya, banyak pahalanya, sedangkan perempuan tidak boleh sholat, saya mau sholat saja, justru haram, justru mendapatkan dosa. Sholat apapun tidak diperbolehkan. Kalau misalnya nanti sedang haid dan masih belum selesai masa haidnya, dia sholat, darahnya sudah berhenti, tapi ternyata keluar lagi, maka nanti sholatnya wajib untuk diqadha. Gampang nih masalah sholat, paham ya? Yang kedua, wat tawaf. Haram untuk tawaf bagi wanita haid, karena syaratnya tawaf itu harus suci, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari haid atau nifas. Lalu bagaimana kalau orang mau haji sedangkan dia nanti ada kemungkinan menstruasi haid? Boleh menggunakan obat penunda haid untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Boleh, semisal mau haji atau mau umroh, tidak apa-apa. Nah, kemarin sudah dibahas perbedaan antara sholat dengan tawaf. Kalau sholat, kemudian di tengah-tengah sholat kita melakukan hal-hal hadas, misalkan hadas kecil atau hadas besar misalnya, maka nanti wajib untuk wudu kalau dia hadas kecil. Setelah itu sholat diulang dari awal. Berbeda dengan tawaf. Tawaf itu kan 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Misalkan sudah 6 kali putaran, kemudian pada saat putaran yang ke-7 dia itu hadas kecil, misalkan kentut, maka otomatis tawafnya batal. Tapi nanti dia wudu, setelah wudu tinggal melanjutkan 1 kali, tidak perlu untuk mengulang dari awal. Itu bedanya tawaf dengan sholat. Wamassul mushafi, pegang mushaf, pegang Quran. Wanita haid tidak boleh pegang Quran. Walaupun misalkan ini Quran, tulisannya ada di tengah, kita megang yang kosong seperti ini, tetap tidak boleh, haram hukumnya. Pegang sampulnya saja itu hukumnya haram. Kemarin sudah dijelaskan Quran itu adalah sesuatu ayat yang memang ditulis tujuannya untuk dibaca. Jadi misalkan ini ada papan tulis, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada tulisan apa-apa, kamu sedang haid, pegang papan seperti ini, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram, karena Bismillah termasuk ayat dari Al-Quran. Walaupun 1 lembar kertas isinya cuma 1 ayat, tetap haram untuk dipegang. Haram untuk dipegang. Bagaimana kalau terjemahan? Kemarin sudah dibahas. Terjemahan itu ya dilihat dulu, karena kalau murni terjemahan itu kemungkinan jumlahnya itu masih seimbang. Kalau masih seimbang antara
huruf-huruf di dalam Al-Quran, jumlah Al-Quran dengan terjemahnya itu sama, maka masih dihukumi haram. Kecuali jumlah selain Al-Quran jauh lebih banyak, tidak apa dipegang. Makanya paling aman itu kalau beli terjemahan, ya cari yang bukan cuma terjemahan tapi ada tambahan-tambahan yang lain, semisal hukum-hukum bacaan, tajwid, atau tentang di situ kenapa ayat ini turun. Itu kemungkinan nanti jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau mau di terjemahan itu masih 50-50. Kemungkinan bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi, atau sama. Maka jika seperti itu tidak boleh, walaupun terjemahan tidak boleh. Megangnya mau dengan cara apapun tetap tidak boleh. Wahamluhu, dan membawa mushaf. Membawa mushaf itu juga tidak diperbolehkan bagi wanita haid, walaupun dengan semisal pakai kain. Misalkan ini ada kain, saya bawa seperti ini, pakai kain seperti ini, tidak boleh. Kecuali kemarin dijelaskan di situ cara bawanya disertai dengan barang yang lain. Misalkan ini ada buku, ini Quran. Misalkan Qurannya seperti ini buku. Orang mau pegang Quran, mau bawa Quran, gimana caranya? Taruh buku di sini, pegang seperti ini, niat bawa bukunya. Atau niat bawa buku dan bawa Quran. Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Atau mutlak, pokok asal bawa saja. Tapi kalau misalkan ini Quran, kemudian kita ambil tisu, pegang seperti ini terus begini, bawa, tetap haram membawanya. Makanya yang jual Quran mushaf ya begitu caranya. Walaupun sebenarnya tidak sopan kalau misalkan ini ada Quran pas ditaruh sesuatu yang lain di atasnya, kurang sopan. Tapi ya gimana lagi, biar tidak melakukan hal yang haram, ya begini caranya. Walaupun ini pegang Quran tapi niat membawa selain Al-Quran. Tapi kalau walaupun seperti ini diniatkan membawa Al-Quran, tetap hukumnya haram. Termasuk Quran yang ada di tasnya itu juga sama. Kalau diniatkan membawa Al-Quran maka hukumnya haram. Kalau diniatkan membawa selain Al-Quran maka tidak haram. Atau diniatkan kedua-duanya, atau mutlak. Kemarin kan dibagi menjadi 4 ya, masa sudah lupa? Sekarang lupa, kemarin tidak tahu ya. Sudah 1 minggu. Paham? Terkait membawa Al-Quran. Tapi kalau HP yang isinya di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, gimana caranya? Apakah boleh? Ya selama itu tidak dibuka aplikasinya, ya ada apa, itu hukumnya sama seperti hukum membawa HP. Tidak ada kewajiban untuk wudhu, tidak ada kewajiban untuk mandi wajib, kecuali aplikasi Al-Quran yang di situ dibuka aplikasinya, kelihatan tulisannya, kemudian dia pegang, nyentuh, sedangkan dia dalam keadaan haid, maka tetap hukumnya haram. Yang kelima, wal-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid tidak diperbolehkan, walaupun tujuannya bagus, ada majelis taklim, ada acara-acara keagamaan di masjid, tetap tidak diperbolehkan. Lubsu itu berarti berdiam diri di masjid. Satu contoh, di sebagian masjid kemarin ada yang mengadakan acara santunan anak yatim. Sedangkan anak yatim ini biasanya didampingi sama ibunya. Nah, disetting di dalam masjid untuk dipanggil. Misalkan dari nomor 1 sampai nomor 10 nanti masuk masjid dulu. Nanti kalau sudah dipanggil keluar di serambi masjid. Ini kan otomatis duduk di situ. Kalau dia lagi haid, haram hukumnya. Ini mungkin yang lupa atau dilupakan, haram hukumnya. Ini terjadi seperti itu. Saya sempat berat hati, ini kok kenapa disetting seperti itu ya, tapi karena sudah terlanjur ya gimana ya, untuk kedepannya
mungkin bisa dijadikan pelajaran. Walaupun menghadiri hal-hal yang wajib, misalnya mencari ilmu, sama. Kalau di masjid tetap tidak diperbolehkan, kecuali di selain masjid, musola, tempat-tempat seperti ini kan bukan masjid. Jadi walaupun berhalangan, haid juga tidak masalah, boleh, tidak apa-apa. Yang kemarin ini soalnya agak harus diperjelas terkait haid itu. Gimana kalau bagi guru yang ngajar Quran hadis? Quran hadis itu LKS kemungkinan lebih banyak selain Quran hadisnya, lebih banyak selain Qurannya. Ini yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan ini hanya Al-Quran. Kalau misalkan pegang kitab hadis, Arba'in Nawawi dalam keadaan haid, tidak apa-apa. Pegang kitab fikih, pegang kitab nahwu, pegang kitab akidah, pegang kitab syama'il, tidak apa-apa. Pegang kitab maulid, burdah, maulid habsyi, maulid diba, tidak apa-apa. Karena bukan Al-Quran, walaupun di dalamnya juga ada Al-Quran, tapi ininya sedikit, jumlahnya sedikit sekali. Bisa jadi mungkin cuma 10% dibanding selain yang Al-Quran. Nanti kalau ada yang tidak paham tanya ya. Ini soalnya ilmunya kalian, ini bukan ilmunya saya. Dan itu pasti dialami. Jangan sampai tidak tahu. Seringkali saya singgung. Sering ada orang yang sharing ke saya, anggap minta pertimbangan. Ustaz, ini saya itu pengen punya anak hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Al-Quran 30 juz ini gimana? Bagus apa tidak bagus? Saya bilang bagus, punya anak hafal Quran 30 juz. Tapi itu tidak wajib, punya anak hafal Quran itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah anak itu bisa mengerti ilmu yang dia butuhkan pada saat itu juga. Anak itu punya kewajiban sholat, dia wajib tahu ilmunya sholat. Anak itu punya kewajiban wudhu, karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Dia punya kewajiban untuk mengetahui ilmu-ilmunya wudhu, puasa, darah haid. Sekarang soalnya banyak anak-anak mungkin karena terinspirasi acara-acara di TV, memang bagus itu acara-acara di TV, hafid-hafid Quran itu. Kecil-kecil sudah hafal Quran. Tapi mereka itu mungkin lupa ada hal yang lebih wajib, mengerti ilmunya ibadah sehari-hari. Termasuk mengerti bagaimana caranya membersihkan hati, bagaimana tidak sombong, tidak riya, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu hal yang jauh amat lebih wajib dibanding menghafalkan Al-Quran. Saya tidak mengatakan menghafalkan Al-Quran hal yang tidak baik, bagus. Tapi nanti ketika dia melalaikan hal-hal yang jauh lebih penting, maka Al-Quran bisa jadi akan melaknat kepada dia. Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi juga bisa memberi laknat. Tujuannya karena tidak bagus. Makanya kita harus memilah dan memilih. Ada hal yang sangat penting, ada hal yang penting, ada hal yang agak penting, ada hal yang tidak penting. Kalau tiga ini masih penting semua, paling penting, agak penting, ini penting semuanya. Cuma yang harus kita dahulukan yang ini, yang paling penting ini. Maka kita harus paham seperti itu. Sama-sama bagusnya, sama-sama pentingnya, tapi ada hal yang jauh lebih penting. Ini yang sekarang sedang saya alami. Hari besok itu ada acara hall kalau tidak salah ya, di Bondowoso ya. Hall hall ya, yang dihadiri Syed Hamid bin Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bagi saya beliau putranya seorang ulama besar. Saya lihat beberapa kali di streaming di YouTube. Walaupun usianya masih muda, ternyata ilmunya luar biasa dan menyentuh. Masih muda itu Habib Hamid itu, masih muda. Diambil menantu Habib Ali, yang Habib Ali ini notabene menjadi muridnya Habib Umar. Habib Ali ini muridnya Habib Umar. Tapi ternyata saya itu tanggal 28 ada acara yang lain di Tebu Ireng Jombang. Itu ada guru saya, guru rukyah saya di Tebu Ireng. Itu ada pertemuan ada pertemuan perukyah aswaja se-Jawa Timur di Tebu Ireng. Ini saya harus milih.
wah saya ini berat ini, pilihannya berat ini. Tapi saya milih yang mana? Saya milih guru saya, karena beliau guru saya, di Tebuireng guru saya. Walaupun sama-sama penting, tapi bagi saya lebih penting itu. Walaupun Said Hamid ini seorang ulama besar, putranya Habib Umar, sekelas Habib Umar, tapi bagi saya guru itu segalanya. Guru itu segalanya. Guru itu segalanya. Seperti contoh yang waktu itu, siapa namanya, yang pengarang Rote Patos siapa? Habib Abdurrahman Al-Attas ya. Punya murid namanya siapa? Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros. Waktu itu Syekh Ali Baros ini lagi melayani Habib Abdurrahman Al-Attas. Kemudian Habib Abdurrahman Al-Attas ini bilang, sebentar lagi akan datang Nabi Khidir. Sebentar lagi akan datang Nabi Khidir. Kemudian pada saat yang sudah ditentukan, Nabi Khidir datang. Semua muridnya berhambur-hamburan untuk mendekati, cepet-cepetan, rebutan, salaman sama Nabi Khidir. Ini Nabi ini, bukan manusia. Yang masih duduk di situ setia Syekh Ali Baros. Ali Baros waktu itu masih jadi santri ya, Ali Baros. Ditanya, kenapa kamu gak di sini? Tidak rebutan untuk mendatangi Nabi Khidir. Bagi saya, guru itu lebih mulia daripada Nabi Khidir. Makanya sampai Habib Abdurrahman Al-Attas ini tidak membaca rotibku kecuali setelah bertawasul kepada Syekh Ali Baros, muridnya. Makanya kita harus benar-benar cerdas. Penting semua. Siapa yang mengatakan tidak penting hadir haul? Bagi saya ini mungkin acara yang bukan tahunan ya, mungkin cuma beberapa tahun sekali beliau datang di Indonesia. Tapi saya harus bisa memilih. Yang penting hati saya juga nyambung ke sana. Itu yang penting. Bagaimanapun guru itu segalanya. Guru itu adalah segalanya. Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Banyak orang itu dekat tapi jauh. Banyak orang itu jauh tapi dekat. Makanya jangan sampai kedekatan justru dia merasakan hal yang cukup jauh. Mau hadir di majlis yang sangat bagus, misalnya ada acara di Malang, beliau termasuk istrinya Habib Umar. Majlis bagus apa tidak bagus? Jangan sampai masuk kategori kam min qaribin ba'id. Banyak orang dekat tapi jauh. Maksudnya bagaimana? Orangnya ada di sana tapi hatinya sudah kemana-mana. Makanya jangan sampai waktu hadir majelis-majelis seperti itu tutup HP. Jangan foto-foto karena ini majelis khusus nisa dan memang orang Tarim sangat menjaga itu. Jangan video-video. Pokok HP itu kalau bisa sudah di off-kan atau dinonaktifkan atau di setting mode pesawat. Kalau masih di setting silent, ada WA masuk, hati tidak bisa fokus satu kegiatan, tidak bisa. Kesana kesini tidak bisa. Misalkan sambil balas WA, sambil mendengarkan, susah. Jangan sampai momen yang cukup langka, cukup berharga menjadi sia-sia. Saya saja ya, ini tahadus bin ni'mah. Saya saja ketika hadir majelisnya Habib Taufik yang di Besuki, yang itu sifatnya rutinan tiap 2 minggu sekali. Semenjak saya sudah masuk di pondok itu, sudah saya tidak lihat HP. Lihat HP paling cuma lihat jam atau lihat apa, tidak saya aktifkan. WA, media sosial tidak saya aktifkan karena mengganggu hati itu. Jangan sampai
fokusnya itu terganggu disebabkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jarang kamu ketemu sama beliau-beliau itu. Kalau kita sih misalkan sama Habib Umar sudah sering ketemu di Tarim. Untuk salaman ya gampang, di Indonesia susah, rebutan itu. Ada satu cerita. Ini orangnya masih hidup, tidak saya sebutkan namanya, orang Besuki. Waktu itu Habib Umar itu datang ke Jakarta. Ini orang biasa, bukan seorang ulama, bukan apa. Tapi dia datang waktu Habib Umar di Jakarta. Pengen sekali salaman dan belum pernah ketemu. Tapi karena hatinya sambungannya kuat dan kirim-kirim Fatihah, kirim-kirim bacaan-bacaan yang bagus dikirimkan untuk Habib Umar. Waktu itu dia didesak-desak orang. Jadi kan desak-desakan rebutan selama Habib Umar. Tapi ini didorong-dorong terus sampai ke dalam, sampai maju, saya maju sampai dekat sama Umar, salaman. Subhanallah. Tetap kuatnya hati itu lebih hebat daripada kuatnya ragawi. Tetap ini lebih hebat ini, lebih dahsyat ini kekuatannya dibanding kedekatan ragawi. Nah, sampai mana tadi? Diam di masjid. Untungnya acaranya tidak di masjid ya? Bukan ya? Jadi tapi acaranya tidak di masjid. Kenapa? Kemudian wa qiraatul Quran. Yang tidak boleh itu berdiam diri di masjid. Kalau cuma lewat, misalnya contoh anaknya masih kecil, dia tidak pakai pampers, masuk ke masjid, langsung dijemput sama ibunya, dijemput paksa suruh pulang. Boleh tidak boleh? Boleh walaupun ibunya sedang haid. Itu namanya tidak berdiam diri di masjid. Atau contoh misalkan di masjid ada acara, sedangkan setiap rumah itu mungkin dimintai sumbangan nasi, tidak ada yang antarkan kecuali dia sendiri. Antarkan, tidak apa-apa. Setelah itu pulang, sudah pulang, tidak apa-apa. Walaupun masuk masjid, tidak apa-apa. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ini juga bagi wanita haid tidak diperbolehkan kecuali apa? Contoh kemarin kecuali apa? Niat istisqa, berobat, atau penjagaan. Semisal sebelum tidur dia baca trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi untuk penjagaan. Itu tidak apa-apa. Jadi orang seringkali kalau mau ruqyah ke saya, Ustaz saya lagi halangan, tidak apa-apa. Karena niatnya adalah istisqa, berobat, jadi tidak apa-apa. Membaca Al-Quran ini diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i ketika tidak keluar suara. Jadi cuma qomat kamit. Tapi ini sepertinya jauh lebih capek dibanding yang keluar suara. Yang diperbolehkan seperti itu, atau baca di dalam hati. Kalau mendengarkan bagaimana? Tidak apa. Maka ini solusi bagi orang yang hafal Quran. Kalau pengen murojaah, cukup download MP3 Murattal Al-Quran. Setelah itu diputar sambil kita kan mikir-mikir ini lanjutannya ini. Itu solusi lebih bagus itu. Kalau baca tetap tidak diperbolehkan kalau niat membaca Al-Quran. Kecuali kemarin ada madhab dari madhab Maliki, itu juga diperbolehkan membaca Al-Quran dan bersuara bagi orang yang belajar dan mengajar. Misal bagi guru Al-Quran TPQ, untuk menuntun muridnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Al-Quran. Nanti soalnya kalau tidak seperti itu, nanti TPQ-nya libur, muridnya yang seneng. Sekarang libur tanggal merah, besok hari kecepit, besoknya ustazahnya berhalangan, enak muridnya libur terus. Tapi itu bacanya harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau cukup dituntun satu kali, ya cukup satu kali, tidak usah berkali-kali, seperlunya saja. Wasaumu, dan puasa, tidak boleh bagi wanita haid untuk puasa. Tapi kalau misalkan malam sudah berhenti, sudah selesai darah haidnya, walaupun belum mandi, dia boleh untuk
puasa. Nanti misalkan mandinya setelah subuh juga tidak apa-apa. Begitu juga orang junub, orang suami istri misalkan berhubungan badan, setelah berhubungan badan ketiduran, mau mandi belum sahur, gimana? Ya sahur tidak apa-apa walaupun makruh, daripada nanti tidak kuat. Tidak apa. Atau minimal dia wudhu dulu, kemudian sahur, setelah itu dia mandi. Tidak, kalau wudhu dulu tidak makruh. Tapi kalau tidak wudhu hukumnya makruh. Ya, ini kan dilema, soalnya kalau tidak sahur ini takut tidak kuat puasa. Walaupun nanti mandinya setelah subuh juga tetap puasanya sah. Wat tolaku, dan tolak ini harus hati-hati. Tolak itu tidak bisa dibuat main-main. Tolak itu jatuh walaupun dalam kondisi emosi, walaupun dalam kondisi bergurau. Contoh misalkan, kamu saya talak 3, tapi bohong. Ini kan bergurau, jatuh. Apa ada candaan yang lain? Jatuh itu, walaupun bergurau. Talak itu tidak bisa buat main-main. Atau emosi, oh tapi saya emosi, tetap jatuh. Ini pasangan yang kurang terlalu banyak perbendaharaan kosakata. Masa harus kata-kata talak yang keluar? Tetap jatuh. Sedangkan pada saat wanita itu haid, haram untuk suami mentalak, tapi tetap jatuh talaknya. Talaknya tetap jatuh. Kenapa kok haram? Ini menyengsarakan istri. Apalagi misalkan dia sudah pernah dijima sama suaminya, kemudian ditalak. Ini kan nanti iddahnya jadi lebih lama. Dia harus 3 kali sucian, kan begitu. Kemudian waktu itu setelah 3 kali sucian ternyata dia hamil, positif hamil. Tambah lama penantian, masa penantian. Ini namanya menyengsarakan istri. Ini demi keadilan semua ini. Tidak boleh. Tapi talaknya tetap jatuh. Tidak boleh itu. Itu namanya tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak boleh. Wal mururu fil masjid in khafat talwisahu. Begitu juga bagi perempuan haid tidak boleh lewat di masjid. Tapi dengan catatan jika khawatir bisa mengotori masjid. Misal ya mungkin tidak pakai pembalut atau mungkin deres, itu lain lagi cerita. Walaupun cuma lewat tetap tidak boleh. Ketika ada catatan seperti itu, mengotori masjid, ada yang netes di masjid, itu tidak diperbolehkan. Yang ke-10, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Ini juga tidak diperbolehkan, terutama bagi yang sudah menikah. Siapa di sini yang sudah nikah? Ada? Oh ada, 1 ya. Yang lainnya belum semua? Oh belum. Ini pendapat yang cukup berat. Tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Ini pendapat yang cukup berat. Artinya di situ pokoknya tidak boleh antara pusar dan lutut. Paham ya? Yang dimaksud pokoknya semua area. Tidak boleh. Walaupun dalam keadaan haid itu tidak boleh. Ini pendapat yang cukup berat. Tapi ada pendapat yang lain yang agak lebih ringan. Pendapatnya Imam Nawawi, bahwasanya yang tidak diperbolehkan itu ketika masuk ke area yang khusus itu. Paham enggak? Ya, tapi kalau asal tidak masuk tidak apa-apa. Asal tidak masuk tidak apa-apa. Paham enggak? Mbak siapa namanya? Mbak Khotim paham? Soalnya ini yang dijelaskan ini masih jomblo semua. Aku tidak paham. Begini, mohon maaf ini majelis mulia.
walaupun hal-hal yang kita anggap kotor, tapi kalau tidak dijelaskan khawatir tidak paham. Misal ada seorang suami, dia itu lagi syahwatnya lagi tinggi, sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Gimana caranya? Ini suaminya soleh, dari keluar dari jalan-jalan ngelihat perempuan cantik, pas perempuan pulang bilang saya lagi halangan. Ini gimana? Ya silakan bersenang-senang walaupun di antara pusar dan lutut, asal tidak masuk ke area itu. Kalau sudah masuk ke area itu hukumnya haram. Atau pokoknya selain itulah, yang agak rawan itu antara pusar dan lutut. Selain pusar dan lutut silakan. Siapa yang bisik-bisik? Atau misalnya begini, maaf, suaminya ini soleh, jangan sampai melampiaskan kepada sesuatu yang haram. Makanya istri harus cerdas, harus pintar. Mohon maaf, misal karena istrinya berhalangan, akhirnya suami melampiaskan syahwatnya dengan tangannya sendiri, haram. Gimana biar halal? Pakai tangan istrinya. Loh, itu boleh, secara fikih hukumnya boleh. Pakai tangan istrinya hukumnya boleh. Tapi kalau pakai tangan sendiri hukumnya haram. Maka itu harus diperhatikan. Apalagi memang suaminya itu ya memang seperti itu. Kalau sudah menikah, keluar lihat orang lain, harus cepat-cepat pulang. Kata Rasulullah, yang ada di sana sama seperti yang ada di rumah. Sama semua, perempuan itu sama semua. Cuma yang beda itu bentuk wajahnya aja. Tapi dari hal-hal yang inti itu ya sama semua. Kalau perempuan ya sama semua, kalau laki-laki ya seperti itu, kalau perempuan seperti itu. Jadi tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang haram. Itu 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau tanya. Ya. Ini di mana? Oh, iya. Apa? Hah? Di Al-Quran, Iya. di kamar. Kalau kita tuh haid, cara membersihkannya kayak tadi itu, Ustaz. Dengan pakai buku di atasnya, lalu taruh di tempat yang lain. Iya. Dibersihkan, Ustaz. Dibersihkan gimana? Tempatnya. Misalnya tuh ada di sini, mau dibersihkan tempatnya kan? Iya, cari sesuatu yang lain. Langsung dibawa. Iya, langsung dibawa. Iya. Atau misalkan di jalan, sedangkan kita tidak bawa apa-apa, langsung ambil saja, khawatir nanti keinjak-injak orang, tidak apa-apa. Kemarin kan itu kan darurat itu, tidak apa-apa. Ya. Kalau misalnya di tempat parkirnya masjid itu termasuk masjidnya juga. Tempat parkir tidak masuk. Acara Maulid Nabi itu biasanya ada di tempat parkirnya masjidnya. Tidak, kalau tempat parkir tidak masuk masjid. Tempat parkir tidak masuk masjid. Yang masuk masjid ya dari Serambi ke dalam itu. Kalau tempat parkir tidak masuk masjid, apalagi alun-alun tidak masuk masjid. Kasihan nanti yang haid itu tidak boleh di situ, tidak boleh. Ya, silakan. Iya. Tidak boleh. Termasuk wanita yang sudah berhenti haid tapi dia belum mandi, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Tidak boleh. Harus mandi dulu. Setelah itu baru berhubungan, setelah itu mandi lagi. Kecuali kita kasih pendapat yang agak ringan, kecuali dia itu orang yang agak tidak kuat dengan air, ya silakan tayamum gitu. Setelah itu nanti mandinya
nanti tidak apa-apa, biar tidak 2 kali. Nah, kalau misalkan tidak ada air, ya tayamum. Nanti kalau junub gimana? Ya cukup tayamum, tidak usah guling-guling. Nah, iya, ini pernah loh ditanyakan pada masa Nabi ini. Kalau ada orang junub kemudian tidak ada air, itu apa mandinya harus pakai debu dan gulung-gulung atau gimana? Bukan. Ya sama seperti tayamumnya orang yang wudu itu sama, tidak harus gulung-gulung. Gulung-gulung mau cari di tempat mana kamu? Kan harus tidak ada sehelai benang pun yang menempel. Tidak boleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Allah.